Ya, halo, selamat sore teman-teman. Kali ini gue mau nge-record perjalanan gue pulang ya. Kan di episode sebelumnya itu gue berangkat kerja ya dari Srengseng ke Taman Sari. Nah, sekarang sebaliknya nih. Nah, kita lihat nih nanti di jalan macetnya kayak gimana. Jadi prinsipnya gue pengen sharing aja sih. Maksudnya ya keseharian gue berangkat dan pulang kerja itu suka duka, terus momen-momen di perjalanan yang gimana. Ya mungkin ada yang searah juga, eh, berangkat atau pulang kerja sama kayak gue gitu kan. Nah ini kita baru keluar dari Glodok nih, ini tinggal lurus, ini udah stasiun Jakarta Kota. Oh ya, buat yang udah nonton video gue, thank you banget. Gue ucapin terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah ini bisa kita lihat nih teman-teman, di sini aja udah mulai macet nih, baru mau keluar ke arah stasiun kota. Kita seset kanan dikit dulu. Oh, ada mobil ramai juga, mobil kiri kali ya. Ini dari sini aja udah kelihatan nih keramaiannya seperti apa ya. Sini kita ngambil kiri. Nah ini perempatan Kota Tua, kita lurus ke arah Jalan Layang, Pasar Pagi SMK. Ini terbilang nggak terlalu macet ya teman-teman ya, karena biasanya kalau macet tuh dari awal naik jembatan tuh udah ramai, itu udah nggak bisa gerak. Kalau ini masih terbilang sepi lah hitungannya. Nah tapi nanti lu pada numpuk di lampu merah di perempatan depan, karena ini kan ada dua jalur ya. Nah terus tiba-tiba nanti sebelum lampu merah tuh berubah jadi 3 atau 4 jalur gitu. Nah itu yang bikin chaos tuh di sana tuh, orang jadi pada mencar kan, dari sini 2 jalur mencar jadi 4 jalur, akhirnya numpuk. Udah gitu kan itu lampu merah gitu kan. Banyak juga sih yang ngakalin lewat ke bawah kolong flyover, tapi itu ngelawan arah teman-teman. Jadi kita ngikutin jalan yang bener aja walaupun macet, ya udah, resiko namanya Jakarta sore hari ya macet gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri kan macetnya gimana. Ya seperti inilah. Wah kita nggak bisa lewat lagi nih, nyangkut yang ada spionnya. Waduh salah jalan bro. Coba deh, muat apa enggak ya? Oh kayaknya sih muat. Oke, saya set kiri dikit. Oke. Ups. Nah kayak gini-gini bahaya nih teman-teman, keluar dari macet-macetan nggak ngeliat kiri kanan, menyelonong aja. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan macetnya gimana. Ini juga nih gerobak sampah, udah tahu macet kan, parkir pinggir jalan, bikin macet. Nah di sini apes-apes juga kita bisa kena 2 kali lampu merah nih, karena nggak gerak soalnya. Ini mana gimana ya, tuh senggolan teman-teman di depan sana, ada yang mogok nih kayaknya, udah kuat nanjak. Tuh kalian lihat sendiri ya macetnya gimana. Ini di sini kenapa macet? Satu karena banyak yang nerobos ya.
Gak pada sabaran, jadi pada pengen rombos, pengen buru-buru semua ya. Udah tau mau pulang ngapain buru-buru gitu kan, yang penting selamat sampai rumah, nggak ngerugiin orang lain juga gitu kan. Tuh, ini udah merah lagi nih, ngelaksonin soalnya, karena sekeos ini teman-teman. Tuh harusnya dia jalan. Oh, ada yang jatuh teman-teman. Baru aja gua bilang chaos, ada yang jatuh langsung ya kan. Ya beginilah Jakarta di sore hari dengan kemacetan dan segala hiruk pikuk ibu kota. Makanya kita kalau di Jakarta ya harus gimana ya, banyakin sabar lah kalau menurut saya mah. Jadi kalau emosi ya udah, pancing dikit marah, karena kan kita nggak tahu kondisi orang di sore hari pulang kerja itu kan sama-sama capek, terus nggak tahu tadi di kantor ada permasalahan apa, terus sambil pulang ketemu orang tengil atau penyulut emosi, ya udah, akhirnya jadi pemicu emosi kan. Ya itu lah, jadi berantem di jalan terus. eh, ya menurut saya sih hal-hal kayak gitu tuh maksudnya ya udahlah, yang namanya di jalan kan ya, kita udah hati-hati aja tuh masih ditabrak orang gitu, apalagi kita nggak hati-hati yang makin bahayain orang lain, apalagi diri kita sendiri kan. Jadi kalau menurut saya sih kalau udah pulang ya santai aja gitu. Nah, di sini juga bikin chaos teman-teman. Ini pertigaan, jadi ini ada gang buat masuk ke dalam. Nah di sini paugahnya ini jadi mendahuluin kendaraan yang keluar masuk gang. Jadi kan sedangkan volume kendaraan yang ramai itu dari arah sini kan. Nah tapi mereka tetap nyetop dengan paksa agar orang yang mau masuk gang tuh bisa lebih duluan. Harusnya kan mereka mempertimbangkan lepas dulu, tahan sebagian, baru buka lagi gitu loh. Jadi maksudnya nggak nyandat gitu, jadi nggak bikin macet. Nah ini kita naik flyover lagi. Seperti yang kayak saya bilang di video pada saat saya berangkat kerja, uh, saya sih pengen berbagi apa ya, jatuhnya kayak sharing ya gitu ya. Kalian ngerasa gak sih kalau kita berangkat dari barat terus pagi-pagi ke arah timur, terus kalau kita pulang dari arah timur ke barat itu kita mantangin matahari itu gak? Kayak uh, matahari itu persis banget depan mata gitu kan, silo ya. Nah, itulah resiko yang dihadapin orang-orang kalau kayak saya gitu ya, berangkat dari barat kalau pagi ke timur, kalau pulang dari timur ke barat gitu kan. Jadi kayak ngadepin matahari itu udah ya sehari-hari gitu. Jadi kalau menurut saya, saran saya gitu, mending bawa kacamata hitam atau bisa pakai helm yang ada double visor gitu kan. Jadi kita nggak silo buat lihat ke depan gitu teman-teman. Karena kalau silo tuh menurut saya resikonya bahaya juga loh. Maksudnya kayak lagi silo nih, kita nggak ngelihat apa-apa, tahu-tahu ada mobil ngerem mendadak kan, kita nggak ngelihat ya, nggak terlalu jernih melihatannya ke depan gitu kan, karena silo gitu kan. Nah kalau kita pakai kacamata hitam itu nggak terlalu silo ke mata, enggaknya kita masih bisa ngelihat ke depan tuh lega, terus nggak, mata nggak sakit gitu kan. Nah ini kita udah sampai di kolong flyover jembatan 3 apa 5 ya, saya lupa deh. Nah ini yang saya bilang nih, ada proyek nih di sini nih. Ini sebelum ini kan jalannya sekarang udah dibeton ya. Nah sebelum dibeton itu nih jalanannya bergelombang, aspal bergelombang. Nah nggak tahu di apa masih tahun ini apa tahun lalu itu dibenerin, dibeton lah kayak gini kan. Nah sebelum jalan ini dibeton itu ada proyek di sini nih, kayak yang teman-teman lihat nih, ada proyek nih. Itu bikin macet banget teman-teman. Ah sekarang ada lagi
Ya kalau menurut saya, kalau emang mau dihancurin lagi nggak usah dibeton dulu gitu loh. Kan sayang gitu, ini udah bagus-bagus dibeton terus dihancurin lagi gitu loh. Nah ini yang depan ada yang ngerokok nih. Ini adalah orang yang paling egois kalau lagi bawa motor teman-teman ya. Merokok sambil bawa motor tuh enaknya apa sih gitu kan. Saya juga maksudnya eh kan juga api kalau kena angin kan habis gitu kan, nggak diisep juga gitu. Tuh chaos banget nih, juga belum kelar-kelar nih proyek. Balik lagi ke orang ngerokok. Udah gitu kan kalau kayak lagi ngerokok di jalan, asap udah bikin mata orang pedes, terus ambunya kemana-mana kan. Belum lagi percikan apinya tuh. Kadang kalau lagi malam tuh kelihatan banget tuh kalau orang ngerokok di jalan tuh api merah-merah membara itu masih nyala. Kadang kan ibarat kata orang lagi buka helm nggak pakai visor kan kena muka lumayan juga kan. Maksudnya ya perih gitu kan, namanya kena api walaupun kecil juga tetap aja perih gitu loh. Kayak gitu tuh maksud saya kan, eh ngerugiin orang lain gitu loh. Mohon lah gitu kan, maksudnya yang ya boleh ngerokok, cuman kan ada tempatnya ya. Kalau mau ngerokok pengen ngerokok banget udah asem banget gitu kan, emang perokok berat gitu ya minggir gitu kan, nggak ngelarang juga. Toh juga kalian juga yang dirugiin, misalnya ada polisi lagi ada pemeriksaan atau enggak kalian lagi di jalan tiba-tiba ada polisi di stop kan kena, itu ada undang-undang yang nggak boleh ngerokok sambil jalan gitu kan, kena tilang, kan ngerugiin diri sendiri juga, di samping ngerugiin orang lain juga. Nah di sini juga macet nih teman-teman, karena di sini itu sebelah kanan ini adalah putaran balik, tuh bisa kalian lihat kan. Terus di sebelah kirinya ini tuh kayak ada ruko, ruko nggak tahu ruko apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini di sini lumayan nih, kesibukannya setiap hari lumayan, keluar masuk mobil, motor, itu lumayan tinggi volumenya. Jadi yang keluar masuk itu pas banget di putaran balik ini nih, jadi bikin macet. Nah di samping itu udah ini putaran balik buat arah yang ke sini, di depan juga ada putaran balik buat arah yang ke sana. Jadi yang program, jadi yang kalau mau di sini rame, yang di sana tetap juga mau muter balik, jadi ya udah macet. Tapi ini menurut saya nggak terlalu macet di hari ini ya, biasanya lebih macet teman-teman. Jadi kalau kita dari kantor itu jam 4 peng absen langsung pulang itu nggak terlalu macet. Cuman kalau udah lewat dari jam 4, jam 5 gitu ya, itu kan biasanya orang udah pada bubar semua ya, kantoran, mau swasta, mau negeri, itu kan udah pada bubar semua di kantor, jadi udah macet banget. Itu mungkin saya nggak bisa nempuh dalam waktu secepat ini. Ini kan 23 apa 25 menitan saya udah sampai di jalan Bagus Angke lagi ya. Nah kalau jam 5 itu saya belum nyampe sini, mungkin masih sampai di flyover Pasar Pagi atau di lampu merah yang crowded tadi gitu loh. Karena emang bener-bener macet, emang bener-bener nggak bisa gerak. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan, gimana situasi chaosnya, sampai ada yang jatuh kesundul mobil gitu kan, sama-sama emosi. Itu tuh sechaos itu teman-teman. Apalagi ditambah dengan volume orang pulang kerja makin nambah, ya udah kalian bayangin aja tadi ya, dari segala arah itu amprokan di perempatan itu. Jadi ya udah pasti yang namanya jalanan sekecil itu yang macet gitu kan. Tambah lagi banyak yang nerobos lalu lintas gitu kan, maksudnya ya nerobos lampu merah terus nggak mau ngalah gitu kan, ya udah. Nah ini kita udah sampai di flyover Pesing. Ini kita ke kanan arah mau pulang, Jalan Dan Mogot dengan segala hiruk pikuk kemacetan. Ini untungnya saya cuma sampai Jalan Panjang ya teman-teman ya, nggak sampai ke Cengkareng sana. Kalau ke sana saya mungkin juga ngap juga sih macetnya, apalagi di hari kerja kayak gini. Sabtu Minggu aja tuh ramai banget, apalagi di hari kerja kayak gini nih. Buh.
mungkin 2 kali lipat kali ya. Di sini biasanya macet, cuman ini alhamdulillah nggak macet. Karena nggak ada tumpukan antrian BBM di sini. Biasanya di sini ngantri BBM sampai ngular keluar teman-teman. Ini nggak sampai ngular. Biasanya kalau udah ngular itu bikin macet parah bang. Itu kita keluar dari bawah flyover Pesing tadi itu udah macet tuh biasanya kalau di pom bensinnya ngantri ya. Cuman ini karena sepi ya, jadi nggak terlalu macet. Nah ini kita udah masuk di pertigaan jalan panjang. Ini kita ngambil kiri. Oke. Nah, ayo Pak. Ini karena ada kereta yang mau lewat, makanya macet nih. Nah, itu kan pada ngambil ke ini ya, apa namanya? Jalur busway ya. Jalur Transjakarta maaf. Kalau busway ya ini, jalurnya ya jalur Transjakarta. Saya sampai sekarang tuh masih belit-belit ya, ibarat kata kayak ngucap busway Transjakarta. Kalau Transjakarta kan bisnya ya, kalau busway itu jalurnya. Cuman kan udah biasa dengan busway ya, kadang orang nanya ya, saya ngomongin busway aja. Kita ngikutin aja nih arahnya nih, ya kan? Yang namanya macet ya udah, mau kemana lagi gitu ya. Nah ini nggak muat juga, mau nyeset kiri juga nggak muat nih, tuh kan mobilnya pada mepet kiri semua teman-teman. Ya udah kita ngikutin aja udah macet. Biasanya kalau sopir yang ngerti ngasih jalan. Kadang dilema sih, bisa bawa motor sama bisa bawa mobil, itu kayak dilema teman-teman, serius. Ibarat kata di satu sisi ketika kita lagi bawa mobil itu kadang kita kesel sama yang bawa motor, bener nggak? Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Terus di satu sisi ketika kita lagi bawa motor kita juga kesel sama yang lagi bawa mobil gitu lah. Dilemanya kita ya ngerti dua-duanya, bisa dua-duanya gitu kan. Kayak mobil nggak mau ngalah atau motor nggak mau ngalah gitu kan. Itu kayak sering banget tuh. Saya sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Nah di sini biasanya juga macet teman-teman. Yang mau belok kanan ke arah apa namanya Kedoya ya. Ini biasanya juga macet. Cuman alhamdulillah nih nggak macet nih. Ini jarang-jarang nih saya pulang dengan waktu tempuh itu kurang dari 1 jam, jarang banget. Biasanya tuh rata-rata itu 1 jam atau 50 menit lah. Kalau di sambil rata-rata 55 menit. Nah ini kita mau nggak mau harus ngambil di sebelah sini karena mau belok kanan teman-teman. Kalau enggak nanti amprokan sama orang yang mau lurus. Jadi mau nggak mau kita harus di sini. Saya kalau udah arah pulang ya nyantai kayak gini aja teman-teman. Yang mau buru-buru apa ya gitu loh. Maksudnya mau ngapain buru-buru gitu loh. Kayak ya rumah nggak bakalan pindah kok posisinya kan gitu. Jadi situ-situ aja rumah posisinya, nggak bakalan pindah juga. Kita ngapain kita buru-buru gitu kan. Yang penting sampai rumah dengan selamat, bisa istirahat, ketemu keluarga, udah. Mau buru-buru takutnya nyalakain orang lain. Berarti kan bahaya buat diri sendiri, nyalakain orang lain juga gitu. Nah ini kita ngambil kanan buat arah ke Meruya. Karena ini one way ya teman-teman. Nah ini nih arahnya bisa ke Metro TV teman-teman. Jadi kita bisa belok kiri, cuma nanti muter baliknya lumayan, mending kita lurus aja. Nah ini kita ke kanan teman-teman. Ini mobil mau kemana nih? Nggak ngesen juga. Tuh dia ke kanan dong. Jangan ragu pak. Mau belok-belok, kalau enggak ya udah. Ya. Itu bikin ragu orang yang di belakangnya juga. Kita ngambil kiri. Nah di sini banyak yang ngalon arah tuh sebelah sana teman-teman. Karena biasanya mau lurus atau mau belok kanan. Biasanya sih gitu.
Oke. Waduh, bocil nih kemana nih? Ini kita naik flyover buat ngambil arah ke Srengseng ya, rumah pos pengungsian. Wih, Panther bro, rajanya diesel. Itu Panther lama tuh, belum model kapsul, yang zaman jadul banget. Tuh bagi yang mau ngebut nggak bisa ngebut juga. Paling ya kalau speed kalau saya pulang tuh ya paling 40 50 gitu. Karena baru ngegas dikit ada obstacle di depan gitu kan, ada orang terbalik, ada yang ngerem, jadi nggak bisa cepet. Makanya daripada itu ya udah kita nyantai aja teman-teman. Nah ini nanti di depan lampu merah kita belok kiri. Nah ini sebenarnya bisa jalan nih teman-teman. Oh karena ada yang mau belok kanan, pantatnya ketinggalan, saya jadi nggak bisa lewat. Ini bapak-bapak sen kanan namanya ya, beloknya ke kiri, sennya ke kanan. Soi, gue kira cuma ibu-ibu doang, ternyata ada bapak-bapak kayak gitu juga. Ya, mungkin belum ngopi kali. Nah dari sini kita belok kanan, ngambil ke arah jalan lapangan bola atau jalan jambu. Oke mungkin cukup sekian video dari saya, ini kita tinggal lurus terus sudah nyampe deh di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, namanya juga baru mulai upload. Untuk kurangnya saya mohon maaf, untuk kelebihannya saya juga mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya. Apabila ada yang kurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.